Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ananda, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Nomor pokok mahasiswa 200200637, kelas ekstensi semester 6, prodi akuntansi. Baik, bab 3. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Mata kuliah Akuntansi Pemerintahan. Dosen pengampu Bapak Sarijal Hidayat, SE, MAK. Next. Akuntansi. Prinsip akuntansi menggunakan acuan Ikatan Akuntansi Indonesia yang terdiri dari: yang pertama, prinsip akuntansi mendapat pengakuan dan pengatur standar dari Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang kedua, pernyataan dari lembaga, badan, hingga pakar dalam pelaporan keuangan yang menimbang isu-isu akuntansi dan praktiknya serta berlaku secara umum. Yang ketiga, pernyataan dari lembaga atau badan oleh pengatur standar akuntansi Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, namun belum dibuka dan dikomentari publik. Yang keempat, praktik dan pernyataan resmi tersebar secara luas, diakui sebagai ketentuan umum dan lazim pada industri tertentu. Next. A. Prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi memiliki makna bahwasanya laporan keuangan dalam perusahaan bisa dimengerti oleh siapapun dengan latar belakang apapun, serta sesuai dengan PSAK pada nomor 1, paragraf 9 dan 10 yang menyatakan laporan keuangan ini dibuat berdasarkan standar akuntansi serta memenuhi sebuah kebutuhan para pengguna seperti investor dan karyawan perusahaan. Bentuk prinsip akuntansi meliputi konvensi, aturan dan prosedur. Metode akuntansi harus memenuhi beberapa kondisi yang diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, metode pada kasus yang mempunyai nilai yang cukup signifikan serta kondisi yang memungkinkan. Yang kedua, metode mendapatkan dukungan dari kajian-kajian akuntansi profesional dan juga lembaga yang berwenang. Yang ketiga, metode tertulis meraih dukungan dari para pengajar dan juga memiliki kredibilitas. Next. B. Standar Nasional Akuntansi Sektor Publik. Federasi Akuntansi Internasional atau IFIC membentuk suatu tugas khusus guna menyajikan standar akuntansi publik kepada khalayak umum. Tugas khusus ini diserahkan kepada Public Sector Committee yang diperintahkan untuk menyusun standar akuntansi untuk organisasi di sektor publik yang sesuai dengan standar internasional. Standar ini disebut dengan International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS. Tugas ini menyusun standar akuntansi dan juga menyajikan program yang sistematis agar IPSAS ini bisa digunakan oleh semua akuntan dan juga entitas publik di semua negara. Dengan menggunakan IPSAS diharapkan bisa memberikan keuntungan dalam kualitas laporan keuangan di sektor publik serta peningkatan yang signifikan serta meningkatkan sisi transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah terhadap laporan-laporan tersebut. Next. C. Standar akuntansi pemerintahan. Exposure draft yang menjadi standar akuntansi sektor publik, di mana Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik dari Ikatan Akuntansi Indonesia yang merilis daftar tersebut. Exposure draft ini memiliki 6 hal sebagai berikut. Yang pertama, penyajian laporan keuangan. Yang kedua, laporan arus kas. Yang ketiga, koreksi surplus dan defisit, kesalahan fundamental, dan
kebijakan akuntansi yang berubah. Keempat, dampak perubahan valuta asing atau falas. Yang kelima, kas pinjaman. Yang keenam, laporan keuangan entitas, kendali, dan konsolidasi. Next. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menetapkan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP yang didukung oleh Peraturan Presiden dengan nomor 8 tahun 2004 mengenai KSAP. Standar akuntansi pemerintahan sendiri tersusun dari kerangka konseptual dan juga 12 pernyataan, yaitu yang pertama, penyajian laporan keuangan. Yang kedua, laporan realisasi anggaran. Yang ketiga, laporan aliran kas. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Yang kelima, akuntansi persediaan. Yang keenam, akuntansi investasi. Yang ketujuh, akuntansi aset tetap. Kedelapan, akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. 9, akuntansi kewajiban. 10, koreksi dan kewajiban akuntansi yang berubah. Yang ke-11, laporan keuangan konsolidasi. 12, laporan operasional. Next. D. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan akan merumuskan konsep mengenai laporan keuangan pemerintahan pusat atau daerah. Kerangka konseptual ini sebagai acuan untuk yang pertama, penyusunan SAP dalam melakukan tugas. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan yang belum diatur SAP. Yang ketiga, pemeriksaan mengenai laporan keuangan. Yang keempat, para pengguna laporan keuangan ketika menafsirkan informasi mengenai laporan tersebut. Fungsi utama kerangka ini sebagai bahan acuan di sektor akuntansi yang bisa diatasi ketika terjadi sebuah masalah di bidang akuntansi yang belum diatur SAP. Yang dibahas pada kerangka ini ialah sebagai berikut. Pertama, lingkungan akuntansi pemerintah. Kedua, penggunaan informasi akuntansi. Yang ketiga, entitas laporan keuangan. Yang keempat, peran dari pelaporan keuangan. Yang kelima, asumsi dasar karakteristik kualitatif. Yang keenam, definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur laporan keuangan. Next. E. Strategi penyusunan standar akuntansi pada negara berkembang. Ada 4 pendekatan secara garis besar yang digunakan dalam proses penetapan standar akuntansi pada negara berkembang. Yang pertama, evolusioner. Evolusioner dilakukan sebagai perbuatan standar dalam menentukan pengembangan standar akuntansi. Yang kedua, transfer teknologi. Dilakukan melalui kegiatan akuntan internasional dan juga perusahaan multinasional. Yang ketiga, standar akuntansi internasional. Dilakukan oleh negara berkembang dengan menggunakan dan menetapkan standar akuntansi internasional. Yang keempat, strategi situasional. Dilakukan untuk mengembangkan standar akuntansi yang berdasarkan analisa prinsip dan praktik. Next. F. Tujuan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Kerangka SAP akan mempertimbangkan ciri penting lingkungan pemerintah yang menetapkan tujuan akuntansi dan juga pelaporan keuangan. Ciri penting ini meliputi 1. Bentuk umum pemerintahan dan juga pemisahan kekuasaan. 2. Otonomi pemerintahan. Ketiga, pengaruh dari proses politik. Yang keempat, pelayanan pajak. Ciri keuangan pemerintahan yang memiliki peran penting pengendalian. Yang pertama, anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik. Kedua, investasi dalam aset tidak langsung. Ketiga, pemakaian akuntansi dapat dengan tujuan pengendalian. Next. Setiap entitas pelaporan keuangan memiliki kewajiban guna melaporkan setiap upaya dan usaha yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan yang terstruktur dan sistematis pada periode tersebut demi kepentingan-kepentingan yang terdiri dari pertama, akuntabilitas akan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan juga pelaksanaan kebijakan pada entitas pelaporan. Kedua, manajemen akan membantu para pengguna dalam proses evaluasi pada kegiatan entitas pelaporan. Ketiga, transparansi akan menyajikan informasi mengenai sisi akuntansi dan keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Keempat, keseimbangan antara generasi
yang bisa membantu dalam menyajikan laporan keuangan. Baiklah, next. Tujuan dari laporan keuangan tersebut akan membuat pemerintah harus menyajikan informasi mengenai laporan keuangan yang bermanfaat pengguna dengan cara: yang pertama, menyajikan informasi mengenai sumber. Kedua, menyajikan informasi tentang kecukupan penerimaan periode. Tiga, menyajikan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan. Yang keempat, menyajikan informasi mengenai entitas laporan keuangan yang menjadi sumber dana. Kelima, menyajikan informasi tentang posisi keuangan dan juga entitas. Yang keenam, menyajikan informasi tentang mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan yang mengalami kenaikan atau penurunan. Baiklah, itu saja penjelasan tentang bab 3 kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum